Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. La nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang saya muliakan, yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah. Ketemu dengan saya lagi dalam bincang-bincang doa. Ya, santai saja. Saya orang biasa yang berusaha mengamalkan, ya, ikhtiar mengamalkan yang dalam rangka beribadah. Dalam sebuah ungkapan yang sering banyak orang muslimat baca, ya, disiarkan oleh para kiai, para ulama yang arifillah, yang soleh solihah, kita mendengarkan, ya, berdoalah, Allah akan mengabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku Allah akan mengabulkan. Juga ada suatu hadis dalam sujud mohon diharapkan untuk memperbanyak berdoa. Begitu ya. Jadi eh, kita bisa berdoa dalam sholat. Sudah berdoa ya, di antara dua sujud kita berdoa. Pada at-tahiyat itu ya, ketika kita baca at-tahiyat, at-tahiyatus shalawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya itu ada doa di situ ya. Jika di tahiyat akhir itu berdoa mohon perlindungan dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnahnya manusia dan fitnahnya dajjal, gitu ya. Jadi sholat itu memuat doa, maka perbanyaklah berdoa. Para pemirsa yang budiman, kita ini bisa berbincang-bincang, bicara satu dengan yang lain, mengungkapkan, bisa bicara. Itu rahmat dan karunia dari Allah. Semuanya ya, aktivitas kehidupan kita itu karunia dan rahmat dari Allah saja. Karena itu kita perlu banyak mensyukurinya. Nah, kita bersyukur bisa berdoa. Saya juga bersyukur ya bisa berbincang-bincang dengan bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, ya, berkaitan dengan mensyukuri kita bisa berdoa di dalam sholat. Ya. Merasa syukur di dalam hati, kita bisa mengucap doa di dalam sholat. Ya, syukur itu banyak. Ya, bincang-bincang kali ini adalah untuk bersyukur di dalam sholat, dalam doa di dalam sholat. Bersyukur kita bisa membaca bacaan-bacaan di dalam sholat. Gitu. Banyak orang yang tidak bisa baca. Jelas kalau orang-orang kafir nggak bisa baca. Yang bisa membaca orang-orang muslim-muslimat.
tidak semua muslim-muslimat bisa membaca dengan baik. Ya, saya sudah berusaha untuk bertanya-tanya, mencari-cari informasi. Ya, banyak ya orang yang hafal, tapi kurang bisa membaca bahasa Arabnya, kurang paham maknanya. Kita syukuri kalau kita bisa membaca, ya, bisa paham maknanya, tahu maksudnya. Di dalam sholat kita berdoa, kita bersyukuri. Perdalam rasa syukur itu. Sehingga kita itu tarikan nafas kita di dalam sholat misalnya, membaca sesuatu, doa, baca apapun di dalam sholat. Sesuatu kenikmatan, nafas kita digunakan untuk membaca yang baik-baik, yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dalam sholat, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ucapan-ucapannya. Nah, begitu para ibu-ibu, mbak-mbak, saudara-saudara semua, mas-mas, adik-adik, ya, mari kita bincang-bincang. Tanyakan lagi nanti pada yang lebih paham, ya, pada para kiai, kepada para ulama yang arif billah, yang banyak ilmunya. Kita bincang-bincang saja sebagai dalam bahasa bahasa apa ya, sehari-hari praktisi, kita praktek, ya, praktek beribadah, praktek doa. Utamanya doa di dalam sholat itu dalam sujud. Perbanyaklah doa di dalam sujud, begitu ada hadis gitu. Jadi kita harus memperbanyak sholat, memperbanyak doa dalam sujud itu perintah, ada perintah. Nah, bagaimana bacaannya? Banyak, ya, banyak pembaca dalam sujud itu. Tetapi secara umum hampir semuanya ya, saya cek, tanya-tanya, itu membacanya 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sudah cukup. Ya. Kalau mau berdoa, setelah itu berdoa. Baca lagi doa. Upayakan doanya dalam bahasa Arab. Kalau doanya dalam bahasa selain Arab, dibatin saja. Pintar bahasa Inggris, silakan. Pakai bahasa Inggris itu di hati saja. Pakai bahasa Jawa yang biasa dikenal, silakan. Pakai bahasa Indonesia di hati saja. Itu saya juga meniru kiai para ulama begitu. Cek lagi. Ya. Tapi kalau doanya dalam bahasa Arab, silahkan untuk dijaharkan sampai telinga kita mendengar. Nah, ada doa-doa yang kalau dasarnya hadis itu ada doa begini. Mohon ampun, diawali dengan bacaan Subhanakallahumma. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu cukup bagus ya. Itu mengikuti hadis kan ya bagus. Kalau tidak membaca yang bagian mengikuti hadis itu ya tidak apa-apa. Misalnya di dalam doa itu kita membaca Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh saja. Perbanyak doa di dalam sujud itu. Juga ada doa kan nanti di antara duduk di antara dua sujud juga kita berdoa. Itu dipahami maknanya, semoga bisa maknanya dipahami. Pada waktu eh, bagian akhir, tahiyat gitulah, baca sehari-hari. Waktu tahiyat akhir kita berdoa. Itu ada yang membacanya, ya kadang lupa kita membacanya karena merasa terlalu panjang begitu kan.
Doa di bagian akhir itu mohon perlindungan. Ya, pakai misalnya ucapannya Robbi a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, misalnya begitu ya. Itu itu berdasar hadis ya. Jadi banyak doa yang bisa kita lantunkan dalam sholat. Khususnya waktu sujud. Orang waktu sujud itu, hamba Allah paling dekat dengan Allah itu waktu sujud. Berdoalah pada waktu sujud itu. Ya, bacanya banyak. Ada yang tasbih saja di situ tidak berdoa ya tidak apa-apa. Subuhum kudus, Rabbul malaikati waruh gitu. Setelah membaca tadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ya. Mari kita tingkatkan pada waktu itu juga rasa syukur kita bahwa kita di dalam sholat itu kita syukur, bersyukur ya diberi rahmat dan karunia dari Allah bisa mengucap doa itu. Pahami itu baik-baik ya bahwa kita bisa mengucap itu karena karunia dan rahmat dari Allah itu. Tanpa izin Allah kita tidak bisa untuk mengucap itu. Ya. Nah, mudah-mudahan rasa syukur kita diberi tambahan. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan memberi tambahan nikmatnya. Dan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan. Ya. Bermacam-macam doa di dalam salat sujud itu. Ada yang berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini abada. Itu ya artinya jadi ya supaya rajin belajar itu ya sama-sama adik-adik ya. Oh, saya nyuruh-nyuruh orang-orang tua ya sudah pinter-pinter apalagi yang mau pas membuka ini para kiai, para ulama, ustadz yang arif billah lah ya. Saya bukan apa-apanya ya. Mereka menjelaskan lebih detail lagi. Saya hanya sekitar 15 menit gitu ya. Sudahlah, kalau ada salah saya, kurang saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Kita bisa ya, mengucap berkesempatan diizinkan oleh Allah membaca doa di dalam sholat, khususnya ketika sujud. Perbanyaklah doa. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang besar-besarnya. Silahkan ditanyakan lagi kepada para kiai, para ulama yang arif billah, yang soleh solihah. Semoga barokah. Allahumma amin. Sekian saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.